Salam sepuh, saudara-saudara, saya datang lagi menjumpai saudara-saudara di rumah yang sedang asik-asik nonton Pon TV. Acaranya mantap, Pai Sepuh. Tiap hari Selasa saya harus ingatkan, tiap hari Selasa jam 8. Kadang-kadang nggak jam 9. Tergantung pesanan. Jadi gitu saudara-saudara. Jadi tadi kita udah cerita-cerita soal banyak hal, soal pacaran. Nah, ada gak nyinggung-nyinggung soal keluarga tadi ya, keluarga, media, negara pun sampai disinggung-singgung gak? Nah, iya betul. Nih, mana nih Bang Kali? Jadi misalnya waktu saya kecil, saya tuh masih ingat waktu saya kecil nih, mak saya suruh saya sembahyang 5 waktu, tak boleh tinggal. Pokoknya kalau malam-malam jam sekian harus tidur. Lalu apa gitu, balik sekolah langsung makan. Begitu saya keluar rumah, ketemu kawan, pergi ke rumah kawan, nonton TV acaranya, itu saya rasa tak ikut-ikut, padahal saya tahu itu tak betul. Lama-lama saya terjerumus ke sana, TV lah, lalu ada gak koran-koran, apa majalah-majalah remaja dulu, apa waktu saya remaja tuh ya. Bobo ya, Koper boy, ada kan koper tuh, perempuan bagus, gitu tuh. Nah, menurut Bang Gali sendiri gimana tuh yang media massa dalam menyikapi hari ini, dunia sekarang ini macam mana? Ya, jadi media massa yang hadir hari ini mungkin agak sedikit berbeda dengan di masa lalu. Kalau di masa lalu media itu masih memberikan tontonan yang cukup baik kepada remaja kita, nah hari ini yang terjadi sebaliknya. Ya walaupun tidak dipungkiri memang ada media-media massa yang masih memberikan tontonan yang baik, masih banyak jumlahnya. Nah hanya saja perlu kita pahamin bahwa yang menjadi pilar pertama atau benteng pertama itu adalah keluarga. Jadi keluarga yang akan mendidik mau dibawa seperti apa anaknya nanti. Kan ada pepatah buah itu tidak jauh dari pohonnya. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitu juga dengan tadi anak itu pasti tidak jauh dari kedua orang tuanya. Nah makanya ini adalah peran pertama keluarga. Peran pertama keluarga untuk mendidik anak. Dengan cara apa? Dengan cara memberikannya kajian-kajian keilmuan Islam, mengajarinya mengaji dan sebagainya. Nah, keluarga juga yang mengarahkannya untuk nanti sekolahnya seperti apa dan sebagainya. Nah, hanya saja yang terjadi kemudian apa yang sudah dibangun oleh keluarga ini, nah kemudian hari ini dihancurkan. Ini kan luar biasa itu. Keluarga sudah susah payah mendidik anak dan sebagainya. Tapi pergi sekolah misalkan, pergi sekolah dapat buku bacaan yang menghancurkan, yang menjurus kepada pornografi, kan banyak ditemukannya. Kemudian pergi ke sekolah nengok itu di baliho banyak baliho yang menampakkan aurat, yang dimana aurat ini kan merangsang syahwat, merangsang syahwat. Nah ketika syahwat itu sudah dirangsang, maka perlu adanya pemenuhan. Nah remaja itu pasti akan mencari pemenuhannya, apalagi remaja itu kan pengen tahu ya sifatnya Bang ya. Kalau kita ngerasakan dulu waktu remaja itu pasti ada sesuatu yang baru, itu pasti pengen tahu. Nah maka dari sinilah muncul kemudian remaja itu pengen mencari-cari di internet. Apalagi sekarang internet kan sangat mudah, mau apa-apa bisa, mau nyari apa-apa bisa, tinggal nanya ke Mbah Google. Betul. Nah itu juga yang nanti merusak remaja, apalagi akses ke media itu sangat mudah sekali. Nah belum lagi tontonan ya drama-drama yang tidak mendidik, drama-drama yang mengajarkan kekerasan. Masa anak SD di sinetron ada di drama-drama kita udah pacaran? Ini kan menjadi contoh yang luar biasa, contoh yang buruk bagi remaja kita. Nah juga tontonan perkelahian, tawuran dan sebagainya. Maka wajar kemudian ketika hari ini itu tingkat kekerasan, kriminalitas di remaja itu dari tahun ke tahun naik terus. Itu ngapa tuh? Harusnya kan gini, pemerintah kan harusnya punya kontrol terhadap media cetak maupun elektronik misalnya. Maksudnya gini, kalau saya tuh ada nengok agak lucu gak di TV itu misalnya, film barat misalnya, kalau dadunya terbuka dikabur-kaburkan, terus kalau merokok dikabur-kaburkan, nggak boleh, katanya ini nanti ditiru anak-anak. Tapi adegan bertinju-tinju tuh tidak ada dikabur-kaburkan. Lalu ada film yang berjudi itu tidak ada dikabur-kaburkan. Padahal itu sama-sama melanggar syariat. Jangan-jangan ada proses pembiaran kayak gini ya sama negara atau gimana? Ada komentar tersendiri nggak soal ini? Nah ini bisa terjadi nih dilematis ya. Di satu sisi itu pemerintah itu pengen memiliki generasi remaja atau generasi masa depan itu yang terbaik.
Tapi di sisi lain pemerintah membiarkan adanya penghancur generasi kita, generasi remaja. Nah, kenapa? Karena di satu sisi pemerintah itu kan membutuhkan pemasukan di APBN yang sangat besar nih. Nah, salah satunya itu dari sektor pajak. Dan di sisi itu media massa termasuk televisi dan sebagainya itu kan menyumbang pendapatan yang juga lumayan besar. Nah, dari sini kan sisi ekonominya tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak. Ketika kita menolaknya, maka negara kehilangan pendapatan dari sektor ini. Sedangkan ketika menerimanya, maka menghancurkan masyarakat. Maka ini dilematis, menghancurkan remaja kita. Maka ini menjadi sesuatu yang dilematis bagi pemerintah. Dan juga yang paling penting, kenapa pemerintah tadi dilematis mau milih yang mana itu karena cara pandang pemerintah itu kapitalistik. Jadi cara pandang pemerintah itu ya berdasarkan materi seperti itu. Jadi kaitan anak-anak remaja pacarannya mas sekarang ini ada gak kaitannya dengan sistem kapitalistik dari pemerintahan nih? Ada, karena jadikan bisnis lah ya. Iya, dijadikan komoditi kan, dijadikan komoditi. Gimana anak sinetron dan sebagainya yang tidak mendidik itu kan pasti menghasilkan pajak ke sektor keuangan pemerintah. Pasti ada kan. Nah, itu juga yang menjadi masalah, dilematis. Di satu sisi menguntungkan, di sisi lain menghancurkan. Nah, tinggal pemerintah tuh memilih yang mana. Ternyata pemerintah milih menghancurkannya, kita sama lagi, makin panas. Ini makin hot. Wah, nah percakapan kita nih soal ini ada jangan-jangan ada pembiaran, jangan-jangan gara-gara pemerintah mau cari duit banyak-banyak jadi tayangan itu memberi lah pokoknya untung ya, jadilah budak-budak zaman sekarang ini macam itu. Jangan-jangan macam itu, analisanya macam itu. Tapi kita lanjutkan lagi habis ini karena harus iklan. Harus istirahat sebentar, jangan kemana-mana, tetap bersama saya Pai Sepo. Salam Sepo.